Perkenalkan, nama saya Winnie Febriani, bertugas di SDN Katulampa 5 Kota Bogor. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk uji kinerja. Berikut adalah video praktik mengajar yang dilaksanakan di kelas 6A pada tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Anak-anak, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu sudah siap belajar? Kalian melihat apa di layar? Doraemon gitu. Doraemon. Oke, kalau gitu berubah dulu. Sudah berubah. Nah, ini Bu Ini yang asli bukan? Kalian mau belajar sama Ibu Guru virtual atau Bu Ini yang asli? Ini yang asli. Tunggu, Ibu akan berubah dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Pidela. Pidela siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan cek presensinya terlebih dahulu. Baik, ada Akbar. Akbar, kenapa nggak pakai seragam, Akbar? Ini aturan kelas daring. Saina bisa tidak membacakan aturan ini? Aturan kelas daring. Iya. Yang pertama, pakaian rapi, bersarapan, siapkan modul dan LKPD. Baiklah, sekarang kita nyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Semuanya bisa kan nyanyiin lagu Tanah Airku? Bisa, Bu. Bisa. Silakan di unmute atau dinyalakan speakernya. Nyanyi bersama-sama ya. Yuk, speakernya dinyalakan. Ya, nyanyi bersama-sama. Selama hidupku. Kemarin kita sudah belajar apa saja? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Strukturnya apa saja teks eksplanasi itu? Topik masalah, deret penjelas, dan pendapat pribadi penulis. Tentang reklame, Bu. Reklame, betul. Kita belajar tentang reklame atau poster ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4, yaitu
Melalui pengamatan video hemat listrik, peserta didik mampu menganalisis teks eksplanasi yang didengar atau dibaca dengan tepat. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi dalam bentuk teks tulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu menganalisis cara menghemat energi listrik dengan benar. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi listrik. Kita cek konsentrasinya terlebih dahulu. Yang pertama. Ayo jawab. Putih. 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 Tisu. Tapi minumnya apa? Air. Air. Bagus, konsentrasi. Bayangkan olehmu jika energi itu habis dan tak dapat diperbarui. Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Di rumahmu ada peralatan listrik tidak? Banyak. Ada banyak. Coba, ada setrika tidak? Ada. Kemudian ada kulkas. Ada. Coba, kalau di ruang tamu ada yang menggunakan listrik apa saja? Ayo. Ya, kipas lah. Ada kipas. Pendingin. Kalau yang di rumahnya ada AC, berarti AC ya. Terus ada apa lagi yang membuat terang ruangan? Lampu. Ada lampu. Tolong dimatikan, di mute ya. Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno, Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Loh Kak, udah pulang? Hah? Hah? Loh Kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya Kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya Kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih Kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh, udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan Kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah, gitu kan yang penting udah bayar, Kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Nah, tuh kan mati lampu. Pernah tidak? Kelebihan bobotnya. Terlalu banyak itu mah. Terlalu banyak apanya, Jakwan? Penggunaan listriknya tuh yang mati. Terlalu banyak penggunaan listriknya. Boros listrik tidak yang dilakukan ini? Siapa anak-anak? Boros listrik nggak yang dia lakukan? Boros. Boros. Tadi pertama si kakaknya masuk ruangan. Ada peralatan listrik yang menyala tidak? Ada bubah. Ada apa saja? AC. AC. Iya. Lampunya menyala. Oke. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang boros listrik. Nah,
Nah, gambar ini, pernahkah kamu melihat gambar seperti ini? Atau pernah kalian lakukan di rumah? Pernah. Enggak pernah kayak gitu, enggak pernah lebihan itu. Kebanyakan banget tuh. Iya, terlalu banyak ya. Kalau kebanyakan seperti ini, mungkin tidak terjadi korsleting listrik. Mungkin, Bu. Awas pampir listrik. Kalian tahu tidak pampir listrik itu apa? Enggak. Pampir itu apa sih? Kalau jadi-jadinya. Pampir sama menghisap apa? Darah. Kalau ini pampir listrik, berarti dia menghisap apa? Listrik. Awas pampir listrik gentayangan di rumah. Nih, kalau kalian, siapa yang di rumahnya ada komputer atau laptop? Ada, oke. Ada tapi jarang dipakai. Laptop ada chargerannya tidak? Tapi dimatiin. Nah, tapi biasanya baterainya tetap mengecas walaupun sudah penuh ya. Nah, ini juga untuk ibu sendiri ya. Berapa watt per jam katanya kalau tidak digunakan tapi kondisinya tetap menyala? 50 watt per jam. Televisi. Ada tidak televisi di rumahmu yang stekernya tetap menyolok ke listrik? Anda ya, ternyata kalau tidak digunakan berapa watt per jam katanya? 15 watt per jam. Nah, yang tidak dicabut hati-hati, dia itu jadi pampir listrik di rumahmu. Oke, sekarang kita lihat ruangan ini. Ini ruang apa ya? Ruang keluarga ya. Ada boros listrik tidak di ruang ini? Ada, Bu. Ada. Apa borosnya? Coba. Baik, Ibu minta satu orang menjawab. Ibu poin di mute ya. Coba tolong dijawab oleh Adisti. Adisti, yang borosnya di ruang ini apa saja, Disti? Listrik sama televisi. Televisinya borosnya bagaimana? Gak ditonton tapi menyala. Menyala. Ada berapa televisi di ruang ini? Dua. Ada dua televisi, dua-duanya menyala tapi tidak ada yang menonton ya. Kemudian perhatikan lampu dan kondisi harinya. Kira-kira hari ini harinya malam atau siang? Malam, Bu. Di luar ruangannya. Luar ruangannya terang tidak? Terang, Bu. Terang. Nah, apakah ruangan ini boros listrik? Boros, Bu. Boros listrik, betul. Ruangan ini boros. Adakah ruangan yang boros listrik? Bu minta Quinsa yang jawab. Di ruang yang tengah atau di ruang keluarga ini, apa saja yang boros listriknya? Lampu, televisi, kipas angin, sama radio. Ada orang tidak di ruang ini? Ada, Bu. Ada. Tidak ada, tapi alat listriknya menyala semua, alat elektroniknya. Coba dijawab sama Hanum. Hanum, lihat ruang tidur atau kamar tidur. Ada yang ditanda silang ya. Coba berarti yang harus dilakukan apa yang disilang itu? Dimatikan jika sudah tidak digunakan. Iya, laptopnya dimatikan kalau tidak digunakan. Karena orang yang ada di ruangan tersebut sedang apa, Hanum? Sedang tidur. Sedang tiduran, mendengarkan musik. Nanti kita belajar membuat poster ajakan menghemat listrik. Coba tolong dibacakan sama Epan. Epan, bagaimana cara membuat poster ajakan hemat listrik? Ayo. Ajakan hemat listrik. Terdapat keterangan cara hemat listrik. Kamu masih ingat tidak tentang struktur teks eksplanasi? Ingat, Bu.
Yang pertama ada apa? Topik masalah. Yang kedua ada apa? Deret penjelasan. Ada deret penjelas. Kemudian yang ketiga ada apa? Kesimpulan. Kesimpulan atau Pendapat pribadi penulis. pendapat pribadi penulis. Oke. Simak video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, coba dengarkan teks eksplanasi berikut ya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak video teks eksplanasi hemat energi listrik. Ada berapa paragraf teks eksplanasinya? Bu, ada 4 paragraf, betul. Nah, nanti kalian kerjakan LKPD sesuai dengan video tadi ya. Ada 3 kegiatan dalam LKPD. Yang pertama, menganalisis teks eksplanasi berdasarkan video yang kalian dengar tadi ya. Kemudian yang kedua, kalian analisis cara-cara menghemat energi listrik di rumah. Dan yang terakhir, kalian buatkan poster. Boleh dalam dibuatnya dalam aplikasi Canva, boleh pakai PicsArt, boleh kalian pakai story Instagram, atau kalian buat di status WhatsApp. Nanti kalau sudah dibuat posternya, diposting ya di media sosial yang kalian miliki. Nanti buatnya per kelompok. Jadi kalian masuk ke breakout room ya. Hanum pindah ke kelompok Hanum. Pindah ke kelompoknya, ke Dewi Sartika. Tolong dibuka kameranya dulu. Ayo kelompok 1 buka dulu kameranya biar ibu bisa lihat ada siapa aja. Share screen ya KPD-nya biar teman-temannya lihat. Iya, tolong di grupnya diajakin ya. Jangan ngilang. Nah, sekarang kelompok Sudirman, siapa yang bisa share screen atau berbagi layar? Nggak bisa. Fitria bisa berbagi layar? Cuma nggak bisa, Bu. Alasya juga nggak bisa. Oke. Kalau gitu, untuk kelompok Sudirman, silahkan dibacakan sama Quinsa aja ya. Quinsa nanti yang buka tugasnya, lalu kalian silahkan kerja kelompok untuk mengisi LKPD ya. Kelompok 1, Sirewantara, silahkan dimulai diskusinya.
Fidela ditayangkan lagi, Fidela. Nah, coba betul tidak yang pertama? Tolong dibacakan, Adisti. Semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan Energi listrik. Evan setuju tidak? setuju. Kelompok 1 mau buat pakai aplikasi apa? Canva, Bu. Oke, boleh. Silahkan. Yuk, kalau Canva sudah ada template-nya. Kalian pilih template yang sesuai ya. Baik, nah, ini gambar yang kelompok 1. Teman-temannya ada tidak usulan mau mengganti warnanya? Misalnya itu jangan biru dan biru, jadi Evan, Akbar, Dewi, Zahra, ayo disampaikan. Sudirman, sudah selesai LKPD-nya belum? Sudah, Bu, tinggal membuat poster. Oke, baik, silahkan dibuat posternya. Ini silahkan diskusi ya. Jangan dimatikan kameranya, yuk. Boleh diskusi di sini ya. Yuk. Oke. Fitria kasih pendapat posternya tentang apa? Ya, bentar, Bu. Nanti boleh di grup WhatsApp kirim gambarnya ke Quinsa. Nanti Quinsa tinggal tambahkan tulisannya. Tulisannya juga teman-temannya kasih tahu, kasih tulisan apa gitu ya. Nanti kasih tahu Quinsa. Posternya bebas ya, Bu. Bebas. Nah, yang kemarin reklame Fitria juga bisa tuh, sama seperti itu. Misalnya gambar itu ditambahkan lagi tulisan yang lain boleh, ya. Anak-anak, kembali ke ruang utama ya. Yang kelompok Dewi Sartika sudah ada yang kembali? Ada ya, Hanum. Oke, kelompok Sudirman juga sudah ada kembali. Kelompok, ya silakan dinyalakan kembali kameranya. Anak-anak yang cantik dan ganteng, ayo dinyalakan kameranya. Baik, untuk presentasi kan ada 3 ya tugasnya. Yang presentasi teks eksplanasi, Dewi Sartika presentasikan ini ya, yang cara-cara menghemat listrik yang menghubungkan dengan garis ya. Dan Abdul Muiz serta kelompok Ki Hajar Dewantara silahkan presentasikan poster yang sudah dibuat. Lalu silahkan kelompok Sudirman membacakan hasil analisis teks eksplanasi yang didengar. Hampir semua kegiatan di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Deret penjelas paragraf kedua. Paragraf 2. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas. Deret penjelas paragraf 3. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Baik. Pendapat penulis. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Jadi setuju atau tidak? Apakah sama dengan kelompok Ki Hajar Dewantara hasilnya? Tadi ada yang nggak sesuai sama yang pilihannya, Bu. Kelompok Dewi Sartika silahkan disampaikan gambar pertama. Bisa share screen kelompok Dewi Sartika? Bisa tidak? Enggak, Bu. Nggak bisa. Oke, kalau tidak bisa disebutkan saja. Gambar pertama kata-katanya apa? Cara menghemat listrik. Mematikan lampu di siang hari dan mengganti lampu
lampu bohlam dengan lampu LED ditunjukkan di gambar keempat, Bu. Sama, Bu. Sama. Setuju tidak dengan kelompok Dewi Sartika? Setuju, Bu. Baik. Sekarang coba tolong kelompok Ki Hajar Dewantara untuk presentasikan poster yang telah dibuat. Tolong dibacakan apa ajakannya. Ayo hemat listrik. Hemat listrik adalah bagian dari pencegahan perubahan iklim. Matikan lampu saat tidak dibutuhkan. Wah, Ibu minta pendapat kelompok Sudirman, apakah poster yang dibuat kelompok Ki Hajar Dewantara ini sudah memenuhi kriteria sebagai poster yang baik? Coba Fitria. Halo Fitria. Fitria kelompok mana? Kelompok Sudirman, Bu. Oke, baik. Fitria dari kelompok Sudirman, tolong beri penilaian untuk poster kelompok 1. Itu apa sih namanya? Kurang, Bu, kurang itunya. Kan itu cuma matikan lampu saat tidak digunakan. Harusnya apa gitu. Apa coba biar nggak kurang. Baik, kelompok Dewi Sartika beri komentar terhadap poster kelompok 1. Tulisannya mudah dibaca dan jelas. Terima kasih pendapatnya Keisha. Sekarang silahkan kelompok 1 untuk stop share screen-nya. Nah, terima kasih Fidela dari kelompok 1. Sekarang Ibu minta kelompok Abdul Muiz untuk mempresentasikan poster yang telah dibuatnya. Ini poster dari kelompok Abdul Muiz yang sudah dijadikan status WhatsApp. Ya udah dijadikan status WhatsApp. Siapa ini? Ambil Jakwan ya? Iya. Tolong dibacakan apa tulisannya. Boleh Adit yang bacakan, Dit? Yuk hemat listrik biar gak nunggak biayanya, he. Emang gak kasihan sama bumi. Iya, kata-katanya lucu ya. Yuk hemat listrik biar nggak apa ini, nggak nunggak biayanya. Hehehe. Emang nggak kasihan sama bumi. Oke, baik. Kelompok Ki Hajar Dewantara, tolong beri komentar terhadap poster yang dibuat kelompok Abdul Muiz. Tidak terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Kosakata tidak baku dan kalimat tidak efektif. Baik, di sini topik masalahnya apa? Coba. Semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Baik. Sekarang sama Hanum. Hanum, gambar ke-1 dihubungkan dengan kata apa? Steker listrik pada peralatan elektronik yang tidak dipakai. Baik. Kita lakukan? Tidak sering membuka tutup kulkas. Iya, betul. Tidak sering membuka tutup kulkas. Anak-anak, silahkan lihat gambarnya ya. Tadi kan berarti kita harus hemat listrik ya. Sudah dilakukan belum? Sudah. Oke, baik. Sudah, Bu. Untuk kelompok terbaik hari ini, Ibu beri good job untuk semuanya ya. Karena semua kelompok hari ini sudah bekerja sama dengan baik. Oh DJ, Obi, good job. Ya, kita mulai belajar ya. Tadi kalian belajar sama Empus. Ada yang sama adeknya, lihat Empus ya. Lucu ya Empusnya ya. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau semua sehat. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Kita akan belajar tema 4, globalisasi,
Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar hemat listrik. Terus Cara membuat poster. cara Eksplanasi. iya betul, teks eksplanasi. Kita lakukan evaluasi melalui kuisis. Apa kalian akan lakukan setelah Google Meet atau saat ini? Oke, baik. Evaluasi kita lakukan setelah Google Meet ya. Nah, ayo kita renungkan. Apakah kamu sudah terbiasa hemat energi di rumah? Belum. Oke, mau tidak hemat energi? Oh ya. Nah, sekarang kita kan tadi sudah belajar di PB3 ini. Nah, Ibu minta gesturnya 1, 2, 3. Pembelajaran besok kalian pelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat ya. Kalian bisa mencari informasi tentang globalisasi dan kerjasama ASEAN. Save energy, the world is in your hand. Yuk matikan lampu, katanya begitu. Jadi kalau kita hemat energi, kita juga sudah menyelamatkan bumi. Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 dengan 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak 1 meter, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Kita tutup pembelajarannya dengan doa. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita terima hari ini. Silakan dipimpin oleh Hanum. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ingat selalu untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa perbanyak minum air putih ya, dan minum vitamin. Jaga kesehatan, kita bertemu lagi di Google Meet berikutnya. Sampai bertemu kembali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.